yang kedua. Di sini mualif menyebutkan babut tsani fi kaifiyati sholatit tarawih. Beliau menyebutkan bab yang kedua tentang tata cara sholat tarawih. Rawal Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul lail melaksanakan salat tarawih dengan iman wahtisaban dan tidak mengharapkan apapun, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lewat. Qala Ibnu Syihab fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalika thumma kana al amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin wa sadran min khilafati Umar radhiyallahu anhuma. Qala al-Qastalani yakni ala tarkil jamaati fit tarawih. Sampai kemudian setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegiatan sholat di malam-malam bulan Ramadan yang pernah dilakukan baginda Nabi, diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi, ini tetap terus dilanjutkan sampai ke zaman sahabat Abu Bakar Siddiq, dan di permulaan Sayyidina Umar menjabat sebagai Amirul Mukminin. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Qastalani, yang dimaksud dari hadis ini adalah yakni ala tarkil jamaah fit tarawih. Mereka melakukan salat tarawih tidak secara berjamaah. Ini perlu ditegaskan nih. Jadi maksudnya adalah mereka melaksanakan salat tarawih, tapi salat tarawih yang mereka kerjakan mereka tidak lakukan secara berjamaah. Sampai di permulaan jabatan Sayyidina Umar menjabat sebagai Amirul Mukminin. Jelas ya? Jadi di bab pertama, salat tarawih sepakat itu adalah ibadah Nabi yang diikuti oleh sahabat Nabi di bulan Ramadan. Bab yang kedua, di sini dijelaskan waktu zaman Nabi masih hidup mengerjakan sholat tarawih dengan sahabat. Ketika Nabi masih hidup mengerjakan sholat tarawih dengan sahabat, ini mereka tidak melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, namun sholatnya masing-masing. Nabi sholat, sahabat ikut sholat. Mereka sholat masing-masing, tidak berjamaah. Nabi wafat, diganti khalifahnya oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Di zaman Abu Bakar Siddiq juga begitu. Di permulaan jabatan Sayyidina Umar ibn Khattab, pelaksanaan salat tarawih juga sama seperti yang dilakukan oleh Nabi dan juga dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Mereka salat masing-masing, tapi mereka mengerjakannya di dalam masjid, tidak berjamaah. Kemudian warawal Bukhari fi sahihihi wa Malikun fil Muwatta an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ilal masjidi. Suatu ketika, kata Abdurrahman bin Abdul Qari, aku keluar bersama Sayyidina Umar ibn al-Khattab suatu malam di bulan Ramadan ke masjid. Faidan nasu auza'un mutafarriquna. Kemudian kami melihat orang-orang di masjid, mereka banyak tapi mereka masing-masing. Jumlahnya banyak tapi mereka sholat masing-masing. Yusallir rajulu li nafsihi wa yusallir rajulu fayusalli bi salatihi rahtu. Faqala Umar inni ara
lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian Sayyidina Umar mengeluarkan ide lah kalau bahasa sekarang mah ya namanya. Kata Sayyidina Umar, saya pikir kalau mereka semua sholatnya satu imam, artinya dikomandoi oleh satu imam, dikerjakan secara berjamaah, kayaknya ini akan lebih baik ketimbang mereka kumpul di masjid, mereka melaksanakan sholat tarawih tapi mereka sholatnya masing-masing. Thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Kemudian malam berikutnya, kata rawi hadis nih Abdurrahman bin Abdul Qari, saya keluar lagi bersama Sayyidina Umar ibn Khattab. Saya lihat di masjid manusia, sahabat-sahabat Nabi, mereka melaksanakan sholat tarawih yang dipimpin oleh satu orang imam, alias sholatnya secara berjamaah. Lah, di sini baru nih pertikaian di kalangan umat kita nih muncul ya. Kata Sayyidina Umar, qala Umaru ni'mal bid'atu hadhihi. Kata Sayyidina Umar, sebaik-baiknya bid'ah adalah bid'ah yang seperti ini. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun. Orang yang tidur tidak melaksanakan sholat tarawih afdalu minallati yaqumun yuriduna akhiral laili wa kana nasu yaqumuna awwalah. Mereka orang yang tertidur lebih baik dibandingkan orang yang beribadah. Yang dimaksud apa? Maksudnya mereka tidur di awal malam untuk melaksanakan sholat tarawih di akhir malam. Wa kana nasu yaqumuna awwalah, karena kebanyakan manusia mereka melaksanakan sholat tarawihnya di awal malam. Nah, terus kita diajak berpikir nih oleh mu'alif, wa idza ta'ammalta, dan kalau kamu berpikir, dalami, telaah lebih lanjut hadhil haditsaini, dua hadis ini, arafta anna zahirahuma yadullu ala anna tarawih la tusalla jama'atan. Maka kalian akan mengetahui bahwa secara zahir dua hadis itu, hadis ini menunjukkan bahwa sholat tarawih la tusalla jama'atan, tidak dikerjakan secara berjamaah ba'da tilkal lailatil arba'i, setelah malam keempat, fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila an jama'ahum Umar ala imamin wahid, sampai datang usulan ide dari Sayyidina Umar, pelaksanaan sholat tarawih dilakukan secara berjamaah dengan satu orang imam. Walidha zahaba ba'dul ulama al-mutaqaddimin ila anna fa'laha furada fil baiti afdalu. Oleh karena itu, ulama-ulama mutaqaddimin mereka berpendapat bahwa pelaksanaan sholat tarawih masing-masing tidak berjamaah di rumah mereka masing-masing itu lebih afdal, likaunihi alaihi salatu wassalam wa dhaba ala dzalik, karena ini yang dilakukan oleh baginda Nabi. Ini kata ulama mutaqaddimin. Wa tufiya wal amru ala dzalika hatta madha sadrun min khilafati Umar wa qad i'tarafa Umar radhiyallahu anhu bi annaha ayil jamaah fit tarawih mafdulatun kama marra. Sampai kemudian muncul ide dari Sayyidina Umar bahwa pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah
ini hukumnya lebih unggul dibandingkan sholat tarawih secara masing-masing di rumahnya masing-masing ataupun di masjid. Ini yang kedua nih, jelaskan. Jadi bab yang pertama, saya ulangi lagi. Bab yang pertama, semua sepakat sholat tarawih itu ibadah yang disunnahkan, yang dikerjakan baginda Nabi di bulan suci Ramadan, yang diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi. Semuanya sepakat, kecuali ada orang yang ngomong sholat tarawih itu gak ada dalilnya. Bab yang kedua, di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar Siddiq, di awal-awal zaman Sayyidina Umar menjabat sebagai Amirul Mukminin, pelaksanaan sholat tarawih itu dikerjakan masing-masing. Meskipun mereka kumpul di masjid, tapi mereka melaksanakan sholat tarawih masing-masing, tidak secara berjamaah. Dan pertama kali orang yang menganjurkan sholat tarawih dikerjakan secara berjamaah dengan satu orang imam adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab, karena Sayyidina Umar melihat kalau jamaah yang kumpul di masjid ini disatukan sholatnya dengan satu orang imam alias dikerjakan secara berjamaah, ini mungkin akan lebih baik. Nah, ini sepakat yang kedua nih. Sholat tarawih termasuk, kata ulama-ulama di mazhab Imam Syafi'i, sholat tarawih termasuk sholat sunnah yang disunnahkan dikerjakan secara berjamaah. Nah, ini sunnah siapa? Sunnah Khulafaur Rasyidin. Gitu ya. Sunnah Khulafaur Rasyidin. Bukan sunnah Nabi, akan tetapi disunnahkan oleh orang yang menggantikan jabatan Nabi sebagai Amirul Mukminin yang kedua, yaitu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Beliau bukan hanya seorang sahabat, tapi beliau adalah mertua dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa amma qaulu Umar radhiyallahu taala anhu wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna falaisa fihi tarjihul infirad. Orang, kata Sayyidina Umar di hadis yang di atas tadi, katanya orang yang tidur melaksanakan sholat tarawihnya di akhir malam, gitu maksudnya, lebih baik dibandingkan orang yang melaksanakan sholat tarawihnya di awal malam. Itu maksudnya adalah falaisa fihi tarjihul infirad. Maksudnya bukan sholat tarawih masing-masing tidak berjamaah itu lebih unggul dibandingkan yang berjamaah. Wala tarjihu fa'liha fil baiti, dan juga bukan mengunggulkan pelaksanaan sholat tarawih di rumah, bukan di masjid gitu. Wa inna ma fihi tarjihu akhiril lail ala awwalihi. Namun yang dimaksud dari perkataan Sayyidina Umar wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun adalah Sayyidina Umar mengunggulkan pelaksanaan sholat tarawih di akhir malam itu lebih bagus dibandingkan pelaksanaan tarawih di awal malam.